Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Berikut MDC News. Ibadah awal tahun pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 dilaksanakan satu kali dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Seperti tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana kita mengawali tahun, kita membawa benih terbaik. Dan oleh karenanya, amplop benih terbaik telah disediakan di kotak persembahan dan akan dibawa secara serentak pada minggu keempat, tanggal 28 Januari 2024, di kotak persembahan benih terbaik yang telah disediakan. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita mempersiapkan diri untuk membangun hubungan yang semakin erat dengan Tuhan melalui doa puasa yang diadakan dari tanggal 5 Januari 2024 sampai tanggal 13 Februari 2024. Diadakan pada hari Senin, Selasa, Kamis, dan hari Jumat, dimulai pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat di gereja. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan melalui embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan hari Kamis dimulai pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan doa meneduhkan jiwa setiap hari Rabu dimulai pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan, dan persembahan misi, serta persembahan pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu semua. Dimanapun Anda berada, biarlah hari ini kita bersuka cita, sebab Allah sumber sukacita, Dia curahkan kuasanya bagi kita hari ini. Kota bentengku, tak akan ku ragu, Kau menjamin hidupku. Oh, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku. Mari nyatakan, walau badai menerpa di dalam hidupku, namun tangan-Mu Tuhan
benteng hidup kami. Lebih lagi kita bersuka cita kepada Tuhan. Sebab Dia benteng hidup kita, Allah penyelamat kita. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku atas gunung batu, beriku kemenangan. Mari katakan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yuk sama-sama kita nyatakan, berjalan bersamamu. Berjalan bersamamu, sungguh tak gentar kami Tuhan, tak akan ku gentar. Sebab tanganmu menopang, jalani kehidupan. Lebih lagi nyatakan, Kau mengangkatku ke atas gunung batu, beriku kemenangan. Kau kekuatanku, menopang hidupku, bagi keselamatan. Membuktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, sebab Kau jaminan hidup kami Tuhan, yang kami percaya. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita, Allah yang menjamin. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang kami andalkan, Allah yang kami percaya Tuhan. Oh Tuhan, Kau sungguh Allah, sumber kekuatan kami, Allah keselamatan hidup yang kami percaya Tuhan. Hanya kepadamu saja kami berserah dan berharap. Haleluya. Lebih lagi nyatakan,
Engkau sediakan Tuhan di dalam hidup kami. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Lagi-lagi nyatakan, ku bersyukur padamu. Engkau Tuhan yang mengasihi kami, yang mengasihiku. Kaulah jaminan, Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan kami, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih indah dan lebih berharga. Dengan imanmu nyatakan, ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu, Engkau Tuhan
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam ibadah ini. Dan pada hari ini kita memasuki di penghujung tahun 2023. Artinya dalam beberapa jam lagi kita akan mengakhiri tahun ini dan kita akan segera memasuki dan menapaki tahun yang baru, yaitu tahun 2024. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya ada banyak hal yang telah kita alami di tahun ini, baik pengalaman-pengalaman yang manis maupun pengalaman-pengalaman yang pahit. Tetapi kita tahu bahwa semuanya itu dapat kita lalui, kita jalani oleh karena penyertaan dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi pengalaman kita di tahun yang lalu atau tahun 2023 ini, bila itu menjadi satu pelajaran di dalam kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa dalam segala keadaan yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Amin. Tuhan selalu ada beserta dengan kita sampai selama-lamanya. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memasuki tahun yang baru, tentunya kita memiliki satu pengharapan, rencana-rencana di tahun yang baru ini. Tetapi terkadang kalau kita melihat situasi dan kondisi yang ada hari-hari ini, kita kadang-kadang merasa khawatir, kita merasa takut, kita merasa cemas menghadapi dan menyongsong tahun yang baru 2024 ini. Tetapi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dari perjalanan kehidupan kita di tahun 2023 ini, kita dapat belajar bahwa Tuhan itu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Oleh sebab itu saudara-saudara, biarlah kita juga memasuki tahun yang baru ini dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan yang memelihara hidup saudara dan saya, Tuhan yang memegang kendali atas hidup saudara dan saya, sehingga kita tidak hidup dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan memasuki tahun yang baru ini. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu dalam kesempatan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan judul kehendaknya memberi dan menjamin masa depan. Sekali lagi, kehendaknya memberi dan menjamin masa depan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup yang berbahagia, hidup yang bermakna adalah ketika kita hidup di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Itulah kehidupan yang seharusnya kita jalani dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Nah, saudara, kita tahu bahwa sejak semula Tuhan itu merancangkan satu kehidupan yang berbahagia bagi manusia yang diciptakannya. Allah merancangkan satu kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, merancangkan masa depan yang penuh dengan harapan. Tetapi kita tahu bahwa ketika manusia tidak hidup di dalam kehendak Tuhan, tidak taat kepada kehendak dan rencananya, maka manusia mengalami satu kehidupan yang bertolak belakang dari rencana Tuhan. Manusia tidak seperti yang Tuhan rencanakan, meleset, tidak tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Akhirnya karena manusia jatuh di dalam dosa, maka kehidupan manusia dalam penderitaan, dalam kesulitan, dalam keadaan yang tertekan, tertawan, hidup di dalam kesulitan, kesengsaraan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hal yang serupa juga terjadi kepada umat Yehuda ketika mereka ditawan, dibawa dari Yerusalem kepada pembuangan di Babel. Mereka ada di pembuangan selama 70 tahun, hidup dalam penderitaan, hidup dalam kesulitan, hidup di dalam tawanan, saudara. Tidak ada harapan bagi mereka. Tetapi dalam kondisi yang demikian, datanglah firman Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia, yang dicatat di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-11. Mari kita membaca ayat ini bersama-sama. Yeremia pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Ketika umat Yehuda, umat Tuhan itu ada di dalam pembuangan, mereka hidup tanpa harapan. Dan saat itulah Tuhan memberikan janji, memberikan sebuah pengharapan kepada umatnya. Bahwa Tuhan punya rancangan yang sangat indah bagi mereka. Meskipun keadaan mereka saat itu sedang dalam keadaan yang sulit, keadaan yang sedang dalam tawanan, saudara. Tuhan berkata, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu apa? Rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Dan Tuhan akan memberikan kepada umatnya hari depan yang penuh pengharapan. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Terkadang di dalam kehidupan kita ada masa-masa yang sulit. Keadaan tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal dalam hidup saya dan saudara. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, janji yang sama juga diberikan kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, hidup mereka tidak memiliki masa depan. Hidup di dalam penderitaan, hidup di dalam keputusasaan. Tetapi ketika seseorang percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka, maka Tuhan memulihkan keadaan itu. Janji Tuhan diberikannya bahwa Tuhan akan memberikan satu kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Masa depan yang penuh dengan harapan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan yang sedang saudara alami, jangan putus asa. Jangan menyerah dalam hidupmu. Karena Tuhan belum selesai dengan hidup saudara. Tuhan sedang merancangkan satu kehidupan yang jauh lebih indah dari apa yang saudara rancangkan dalam hidup saudara. Amin. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya katakan bahwa kehidupan yang paling berbahagia, hidup yang berarti, hidup yang bermakna adalah ketika seseorang itu hidup di dalam kehendak Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan dan memberikan janji untuk memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah percaya kepada Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, Tuhan mengubah kehidupan kita, dan apa yang menjadi janjinya digenapi dalam kehidupan kita. Dia memberikan masa depan yang baik, masa depan yang penuh dengan pengharapan, bukan hanya di dalam dunia ini saja, bahkan sampai kepada kekekalan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, betapa Tuhan itu mengasihi dan mencintai saudara dan saya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, biarlah kita memasuki dan menyongsong tahun yang baru tidak dengan keputusasaan, tidak dengan ketakutan, tidak dengan kekhawatiran. Karena Tuhan memberikan dan memberikan janji untuk memberikan hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu kita mau belajar hari ini sikap apa yang harus kita miliki di dalam hidup kita supaya kita dapat menikmati apa yang telah Tuhan janjikan itu, yaitu rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan pengharapan itu terjadi dan kita alami dalam hidup saudara dan saya. Bahkan mungkin di tahun depan atau tahun 2024 ini adalah tahun yang tidak mudah untuk kita jalani. Tetapi selama kita berjalan dengan Tuhan, selama kita hidup disertai oleh Tuhan, maka saya percaya kita tetap dapat hidup dalam kemenangan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan berjanji, Dia pasti menggenapi dalam hidup saudara dan saya. Nah, saudara-saudara, oleh sebab itu kita mau belajar hari ini. Bagaimana sikap hidup kita seharusnya sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang menerima janji Tuhan itu. Yang pertama, saudara-saudari, dalam keadaan apapun yang terjadi dalam hidup kita, dalam keadaan yang sulit, penuh tantangan dan rintangan dalam hidup kita, yang pertama sikap kita adalah tetap percaya dan berpegang teguh kepada janji Tuhan. Amin. Tetap percaya dan berpegang teguh kepada janji Tuhan. Nah, sebagaimana yang dialami oleh umat Yehuda ini, saudara, ketika mereka ada di dalam pembuangan, di dalam keadaan yang sulit, sedang ditawan,
Tuhan ingin mereka tetap percaya kepada Allah yang memberikan janji itu, bahwa Tuhan akan mengubah hidup mereka, akan membawa mereka keluar dari tawanan dan memberikan kepada mereka hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya demikian juga yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Meskipun kita melewati masa-masa yang tidak mudah, tetapi ketika kita tetap percaya, berpegang teguh kepada janji Tuhan, maka apa yang menjadi rencananya itu akan terjadi dan digenapi dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menghadapi masa-masa yang sulit, jangan pernah menjauh daripada Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan. Justru mari kita terus mencari Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan di dalam relasi kita dengan Tuhan. Dengan demikian kita tetap percaya dan berpegang teguh kepada janji Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kebanyakan orang tidak mengenal Tuhan secara utuh. Sehingga seringkali ketika dalam keadaan baik, mereka dapat percaya, mereka berkata bahwa Tuhan baik. Tapi ketika dalam keadaan yang sulit, mereka tidak bisa melihat Tuhan di dalam kesulitan itu. Saudara-saudari, oleh sebab itu, untuk kita dapat mempercayai Tuhan, untuk dapat berpegang teguh kepada janjinya, kita harus semakin hari semakin mengenal siapa Tuhan, mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Oleh sebab itu mari kita terus membangun relasi yang makin hari makin akrab dengan Tuhan. Nah saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, itulah hal yang pertama, sikap yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Mari kita senantiasa tetap percaya dan berpegang teguh kepada janji Tuhan. Jangan pernah goyah, karena janji Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Janjinya kekal. Dan apa yang dia janjikan, dia pasti genapi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Hal yang kedua saudara, sikap yang perlu kita miliki dalam hidup kita, untuk kita dapat menikmati janji Tuhan, yaitu memberikan hari depan, masa depan yang indah bagi setiap kita. Yang kedua saudara, mari kita melangkah dalam iman. Melangkah di dalam iman. Sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa hidup kita itu bukan karena melihat, tetapi karena kita percaya kepada Tuhan. Nah, kehidupan kekristenan itu dimulai dari iman, melangkah dengan iman, dan menggapai masa depan dengan iman. Firman Tuhan katakan sebab orang benar akan hidup oleh iman, saudara. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kemenangan dapat kita alami, mengatasi setiap tantangan dalam kehidupan kita ketika kita berjalan dan melangkah di dalam iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah yang dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang pertama. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus melangkah meskipun ada tantangan, meskipun ada kesulitan, tetapi kita percaya janji Tuhan. Dia yang memberikan janji itu setia. Dan kita melangkah terus di dalam iman. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, iman yang kita miliki adalah iman yang memiliki dasar dalam hidup kita. Apa yang menjadi alasan keyakinan kita kepada Tuhan? Yang pertama saudara, bahwa Tuhan itu berkuasa untuk menepati dan melaksanakan janjinya. Saudara, kenapa kita tetap percaya kepada Tuhan? Kita melangkah di dalam iman karena kita tahu siapa Allah kita. Dia adalah pribadi yang berkuasa untuk menepati dan melaksanakan apa yang dijanjikan. Alasannya yang kedua adalah karena Tuhan itu adalah pribadi yang setia terhadap janjinya. Dia tidak seperti manusia yang mudah berjanji tetapi tidak dapat menepati. Bisa berjanji belum tentu mampu untuk menepati janjinya. Bahkan banyak orang melupakan janjinya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kenapa kita dapat mempercayai Tuhan dan kita terus melangkah di dalam iman dan memandang kepada Tuhan?
Karena dia adalah pribadi yang setia untuk menepati janjinya dalam hidup saudara dan saya. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, itulah hal yang kedua yang perlu kita miliki, sikap yang perlu kita kembangkan dalam hidup kita, supaya kita dapat menikmati apa yang Tuhan janjikan, yaitu memberikan janjinya, memberikan masa depan yang indah bagi saya dan saudara. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang ketiga, sikap yang perlu kita miliki dalam kehidupan kita adalah senantiasa hidup mengandalkan Tuhan. Senantiasa hidup bergantung, mengandalkan Tuhan sepenuhnya di dalam hidup kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Allah adalah pribadi yang tak terbatas. Sementara kita manusia adalah pribadi yang sangat terbatas. Segala rancangan kita mungkin baik menurut pemandangan kita. Segala hal yang kita kerjakan seringkali menurut kita itu baik, tetapi belum tentu itu baik di mata Tuhan. Rancangan kita menurut kita itu baik, tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan yang jauh lebih baik daripada rancangan kita. Apa yang kita rencanakan mungkin bisa gagal, saudara, bisa tidak terlaksana. Tetapi kalau Tuhan yang merencanakan, pasti terlaksana dalam hidup saudara dan saya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, karena kita manusia yang sangat terbatas, bahkan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun yang baru ini. Bahkan mungkin 5 menit, 10 menit yang akan datang pun kita tidak tahu yang terjadi atas hidup kita. Saudara-saudari, tetapi kita punya Allah yang tak terbatas. Oleh sebab itu mari kita hidup mengandalkan Tuhan saja. Jangan bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Tetapi mari kita mengandalkan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Firman Tuhan dikatakan di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 sampai dengan 8. Demikian. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 sampai dengan 8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Manusia atau orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, firman Tuhan katakan terkutuklah ia, dan keadaannya sangat mengenaskan. Seperti padang gurun, padang belantara yang tandus dan kering, saudara. Bahkan dikatakan seperti tinggal di daerah yang tidak berpenduduk. Nah, sebaliknya saudara, yang Tuhan kehendaki adalah kita mengandalkan Dia. Dan firman Tuhan dikatakan di ayat yang ke-7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saya percaya setiap saudara dan saya ingin menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang hidup mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberikan dan menjamin masa depan yang indah bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara, mari kita hanya mengandalkan Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, berjalan di dalam kehendak dan rencananya. Saya percaya kalau kita hidup mengandalkan Tuhan, maka kita tidak akan mengalami, firman Tuhan katakan, tahun-tahun yang kering, saudara. Meskipun tahun di depan kita mungkin sulit, keadaan mungkin tidak lebih mudah dari tahun yang telah kita lalui ini. Tetapi ketika kita tetap mengandalkan Tuhan, maka kita akan tetap
seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang daunnya tetap hijau, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin, saudara. Itulah kehidupan yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan rancangkan dalam hidup saudara dan saya. Karena itu saudara, jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan kekayaanmu, jangan andalkan kedudukanmu, pangkatmu, dan apapun yang engkau punya. Tetapi mari kita tetap mengandalkan Tuhan saja dalam hidup kita. Amin, saudara. Dan saya percaya hidup kita akan dibawa oleh Tuhan dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tuhan akan membawa kita kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bangun sikap hati yang benar di hadapan Tuhan untuk kita dapat mengalami apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang pertama saudara, tetap percaya dan berpegang teguh kepada janji Tuhan. Yang kedua, tetap melangkah di dalam iman. Jangan kita hidup berdasarkan keadaan di sekitar kita. Karena segala sesuatu yang ada di sekitar kita mudah berubah. Bisa mengalami penurunan bahkan kehancuran. Tetapi Tuhan adalah pribadi yang tak berubah. Yang ketiga saudara, hidup senantiasa mengandalkan Tuhan saja dalam hidup kita. Dan saya percaya ketika kita memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan ini, maka apa yang menjadi rencananya tadi, di mana Tuhan akan memberikan, bahkan Tuhan bukan hanya sekedar memberi, Dia menjamin masa depan yang indah bagi hidup saudara dan saya. Pasti Tuhan akan genapi dalam kehidupan kita. Amin. Kita tidak perlu takut lagi, kita tidak perlu khawatir lagi memasuki tahun yang baru. Keadaan boleh sulit, keadaan boleh penuh tantangan dan rintangan, selama Tuhan berjalan dengan saudara dan saya, maka apa yang menjadi rencananya tidak pernah bisa digagalkan oleh keadaan, oleh situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hal yang keempat, yang terakhir, sikap yang perlu kita miliki untuk kita dapat mengalami apa yang Tuhan janjikan, yaitu di mana Tuhan memberikan janjinya, bahkan Dia menjamin janjinya untuk memberikan masa depan bagi setiap saudara dan saya. Yang keempat adalah, marilah kita berserah kepada kehendak Tuhan. Mari kita hidup berserah kepada rencana Tuhan. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap kita mungkin memiliki rencana-rencana dalam hidup kita. Pasti memiliki rencana-rencana yang telah kita buat untuk tahun yang baru ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itu tidak salah, itu bagus. Memang kita harus punya rencana dalam hidup kita. Tetapi apa yang kita rancangkan belum tentu bisa terlaksana. Apa yang kita rancangkan belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi selama kita mau berserah kepada kedaulatan Tuhan dalam hidup kita, kepada rencana Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan mengalami hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Sebagai contoh saudara, sikap daripada Maria. Ketika malaikat menjumpai Maria dan memberitahukan bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Yesus Kristus, Juru Selamat itu saudara. Pastilah Maria yang pada waktu sedang bertunangan dengan Yusuf, punya rencana-rencana dalam hidupnya. Punya hal-hal yang sudah disiapkan sedemikian rupa untuk membangun rumah tangga dengan Yusuf. Tetapi tiba-tiba malaikat datang bahwa Maria akan mengandung, padahal dia belum bersuami. Saudara-saudari, dalam kondisi yang demikian, ada resiko yang harus dia hadapi ketika dia mengikuti kehendak Tuhan. Saudara-saudari, tetapi kita melihat sikap yang dimiliki oleh Maria. Dia meletakkan rencananya, datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, dan dia berkata, dicatat di dalam Lukas pasal 1 ayat 38, sebab aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku seperti yang engkau katakan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Maria memilih untuk
berserah mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidupmu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang kita sudah punya rencana, kita sudah menyusun masa depan kita sedemikian rupa, tetapi kalau Tuhan menghendaki hal yang lain dalam hidup saudara dan saya, mari kita dengan kerendahan hati tetap berserah kepada kehendak Tuhan, mengikuti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inilah 4 hal, 4 sikap yang harus kita miliki untuk kita mengalami apa yang Tuhan janjikan. Tuhan memberi dan menjamin janjinya untuk memberikan masa depan yang indah bagi saudara dan saya. Yang pertama, saudara, mari kita tetap percaya dan bergantung kepada janji Tuhan. Yang kedua, saudara, mari kita terus melangkah dengan iman. Jangan terpengaruh oleh keadaan di sekitar kita, tetap melangkah dengan iman. Yang ketiga, saudara, hidup mengandalkan Tuhan. Dan yang keempat, kita berserah sepenuhnya kepada kehendak dan rencananya Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita meninggalkan masa lalu kita, pengalaman kita di tahun 2023 ini. Karena itu bisa meracuni hidup kita. Dan kita terus melangkah, menyongsong musim yang baru, tahun yang baru dengan pengharapan yang penuh kepada janji Tuhan. Amin, saudara. Mari alami apa yang menjadi janji Tuhan. Tuhan memberikan dan menjamin masa depan yang indah bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena kami punya Allah yang begitu baik, Bapa yang mengasihi kami. Kami bersyukur kami dapat melalui tahun 2023 ini di dalam penyertaan Tuhan. Ada pengalaman-pengalaman yang manis maupun pengalaman-pengalaman yang pahit. Tetapi kami tahu Engkau ada di sana. Engkau selalu menyertai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan karena itu Tuhan, kami percaya juga kami memasuki tahun yang baru ini Tuhan. Dengan sebuah keyakinan bahwa apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu masa depan yang penuh harapan, itu Tuhan akan genapi dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, hari-hari depan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau senantiasa menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikan. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku
Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya mengajak kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan oleh persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah diberkati, Tuhan katakan bersama, amin. Selamat hari Minggu, selamat menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.